Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kali ini kita mau ngoprek gitar Washburn ini ya. Washburn lagi nih. Ini serinya yang X series. Dia pickupnya sudah HSH, humbucker, single humbucker. Nah ini permasalahannya ada di necknya ya. Nah ini kalau diperhatikan dia pemasangannya nggak lurus. Permasalahannya sih katanya ini gitar sempat diganti cat ya. Jadi waktu pengecatan yang keduanya itu sambungan antara neck dan bodinya itu kemungkinan tidak ditutup dulu. Jadi tempat menyambungnya itu terlapisi oleh cat yang kedua ini, atau ini dipernis dia ya. Jadi begitu disambung kembali udah nggak presisi lagi, apalagi di necknya itu ada lapisan pernis juga ya. Jadi double nih, kalau masing-masing di neck dan di body ada lapisan pernis itu ya sudah naik sekitar 1 milian lah. Nah ini udah saya bongkar ini ya, senar-senar udah dikendorin, part-partnya juga saya bongkar lagi karena mau dicat juga ya tremolonya. Untuk pick upnya juga ini yang humbuckernya itu sudah diganti ya. Jadi pas saya bongkar itu kabel-kabelnya itu dia lebih besar, jadi untuk lubang-lubang di kayu untuk kabelnya itu rada sempit ya. Jadi ini nanti saya besarin dulu jalur-jalur kabelnya. Dan untuk pemasangan wiringnya juga, atau pemasangan pick up dan elektrikalnya itu sudah tidak sama lagi ya seperti awalnya. Ini akan saya coba bongkar nanti dan kita sambung kembali. Ini seperti biasa part-partnya itu sebelum cat kita lepas dulu semua ya. Nah ini saya akan coba membersihkan karat-karat dan cat-catnya yang sudah meletek ya. Ini biar cepat aja prosesnya ya, saya ngebukanya itu menggunakan bor tangan mesin. Kalau untuk membongkar sih mungkin nggak masalah ya, tapi kalau boleh disaranin kalau untuk pemasangan itu bagusnya menggunakan obeng tangan manual ya, karena bisa lebih terukur tenaganya. Takutnya kalau pemasangan dengan bor tangan listrik itu bablas nanti ya. Nah ini karena waktu itu ada lapisan pernisnya itu dibukanya itu rada lengket ya, keras. Ini saya coba akalin. Nah ini sudah lepas, senarnya sengaja saya nggak lepas biar nggak putus ya, karena sering bongkar pasang itu juga nanti senarnya patah. Nah ini bisa dilihat, nah itu ada bagian di sambungan necknya itu rada tebel ya di bagian ujungnya. Nah ini yang membuat neck gitarnya itu rada miring dan gak lurus. Dari ngoprek gitar yang kedua ini saya dapat pengalaman ya, jadi tahu nih tremolo yang apa ya, bisa dibilang lebih bagus dan kurang bagus itu saya bisa bandingin dengan tremolo di video saya sebelumnya. Nah itu bisa dibilang bedanya satu dari bobot ya. Tremolo yang bagus itu bobotnya itu lebih berat. Nah terus keduanya itu dari material ya atau bahannya. Yang
lebih bagus itu selain bobotnya berat, dia materialnya juga lebih kokoh ya, lebih kokoh. Terus juga dia untuk lapisan besinya itu ada lapisan anti karat seperti kuningan atau seperti logam tambahan lah. Jadi untuk pelindung anti karatnya mungkin buat yang ketiganya itu bisa dari harga ya, tapi kalau dari harga kita masih bingungnya, soalnya untuk yang palsu aja dengan finishing yang lebih oke itu udah bikin kita bimbang ya antara ori dan palsu. Pick upnya ini saya bongkar juga karena ada posisi yang kurang pas ya. Jadi karena ini bukan pick upnya, jadi ada kabel-kabel yang nggak muat ya di lubang jalur kabelnya. Ini akan saya bongkar dan saya perbesar jalur kabelnya. Untuk pencopotannya juga kita ini nggak kita gunting ya, kita solder lagi, kita lunakin lagi sambungannya biar copotannya itu lebih rapi. Saya menggunakan bor panjang ini ya untuk melebarkan jalur kabelnya. Ini harus hati-hati banget karena lapisan kayunya itu cukup tipis, jadi kita dikit-dikit aja, gas tipis-tipis aja untuk membuat jalur yang lebih besarnya. Ini dia terowongannya udah jadi, sudah lebih lebar ya, kabel-kabel juga bisa leluasa, jadi nanti pemasangan pick upnya juga bisa lebih lurus. Selanjutnya ini dia ujung necknya ya, yang terlapisi oleh lapisan pernis. Ini akan saya kikis dulu, saya kikis menggunakan amplas halus saja ya sampai ketemu bagian kayunya lagi. Jadi kalau kayu ketemu kayu tanpa lapisan itu saya nyebutnya akan lebih ngeplak ya. Kalau ada pernisnya itu jadi macet, jadi nggak bisa ngeplak deh. Ini juga saya mau kasih tahu ya, di ujung bagian fretboardnya itu sepertinya dia ada serpihan kayu yang nempel kemudian tertimpa oleh pernis ya, jadi lengket. Nah itu kalau dilihat tuh dia bisa mengganjal sekitar 1 mili ya. Nah ini hal-hal yang nggak terduga ya, dicari-cari sumbernya, wah ternyata itu dia. Saya menggunakan gerinda ukir ya untuk mengikis lapisan pernisnya. Ini nggak boleh sekaligus ya, kita tipis-tipis, kita pasang lagi, kurang pas kita tipis lagi, sedikit-sedikit sampai benar-benar pas. Sekarang kita ke bagian pengecatan part-partnya ya. Nah ini seperti biasa saya bersihkan dulu kerak-kerak, terus karat-karat dan lapisan cat yang udah pada ngeletek, supaya nanti hasil pengecatannya itu lebih halus. Ini juga seperti biasa ya untuk pengamplasan part-part yang berupa drat-drat itu, usahakan yang berputar itu drat-dratnya biar hasilnya lebih rapi. Kemudian kita bungkus bagian drat-dratnya itu supaya tidak mengurangi presisi pada saat pemasangan kembali ya. Sekarang kita sudah ke bagian pemasangan kembali. Ini saya pengecatannya rada cepat ya karena menggunakan pilok.
Ini dia pemasangan wiringnya ya, atau pick upnya itu kita susun kembali. Ini dia bagian necknya yang sudah kita luruskan ya. Ya sudah lumayan presisi dan sudah lebih lurus ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.